قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan qala la nihayata limudammika in arja'aka ilaika wala tafrug. Itu lain bacaan madatuhika, lain lah, mungkin salah tulis yang bujur. Madaihuka, daknya pakai alif, taknya itu diganti dengan hamzah. Taknya diganti dengan hamzah, bacaannya apa? Madaihuka. Nah. La tabruk madaihuka in azhara judahu alaika. Nah itulah bacaannya tuh, madaih. Madaih itu artinya pujian. Kalau madatuhika tadi jauh maknanya lain lah, mungkin salah cetak aja. Nah kalau kita lihat di hikam kitab lainnya bacanya madaih. Madaih itu lawan daripada mudam. Mudamun, mudam artinya kecelaan, kalau madaih artinya kepujian atau kebaikan. Ujar Ibnu Athaillah yang terjemahkan oleh Guru Sarni, tiada berkesudahan kecelaan engkau jika dikembalikannya engkau kepada engkau. Dan kita baca dulu lah, tiada habisnya kepujianmu. Nah, kepujian kalau madaih itu kepujian. Tiada habisnya kepujianmu jika dinampakkannya kemurahannya atasmu. Titik. Nah, ini masih sambungan daripada hikam sebelumnya. Yang mana yang sebelumnya itu ringkasannya, kalau Allah hendak menampakkan kebaikannya kepada engkau, maka jadi Ibnu Athaillah engkau akan dibuatnya untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau Allah sebaliknya hendak membuat engkau kada baik, maka diarahkannya hidup engkau dalam keadaan arah yang kada baik. Lalu di sini menegaskan lagi ujar Ibnu Athaillah, la nihayata limudammika, kada bakahabisan kecelaan ikam. Kada bakahabisan artinya tuh bekecelaan tarus atau bekeburukan batarusan. Jikalau Allah mengembalikan engkau kepada engkau, maksudnya apa? Menjadikan engkau ini mengumpati hawa nafsu engkau. Lah Allah donalah menjadikan kita senantiasa mengumpati kehendak kita. Jadi benar Allah donalah menjadikan engkau senantiasa mengumpati hawa nafsu engkau, berkeburukan batarusan hidup. Nah, kebalikannya tiada habis kepujian atau tiada habis itu artinya berkepujian terus, berkebaikan terus. Jika Allah menampakkan kemurahannya dalam diri engkau, diolahnya engkau beribadah, diolahnya engkau berbuat baik, diolahnya engkau taat kepadanya, maka kepujian kebaikan itu kada berkehabisan dalam diri engkau, kebesaran dan kepujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam hikam ini Ibnu Athaillah hendak mengingatkan lawan kita, amun kita tuh nalah senantiasa mengumpati hawa nafsu kita, mengumpati segala akal pikiran kita, mengumpati segala keinginan kita, hidup berkeburukan batarusan, tidak baiknya, ya, tidak baiknya. Mengumpati hawa nafsu, ya kalau
atau dalam beribadah gin mengumpati hawa nafsu itu ada sifat keakuan ya kalau baguslah ibadahnya kada 40-50 tahun sembahyang tapi masih kada pinando lagi, tapi masih merasa diri masih harat daripada orang ketika beribadah tuh. Maka hidup kita tuh berkepanjangan dalam keadaan buruk, kada bagus-bagusnya kan. Nah, makanya oleh karena itu jangan tapi pina mengumpati dengan hawa nafsu. Yang pertama yang menjerumuskan kita kepada sesuatu yang kada diridhoi oleh Allah. Jangan tapi diumpati lah. Artinya itu adalah yang seorang hamba tuh bujur-bujur hamba tuh ini patuh lawan tuannya ya kalau. Nah, putuh benar. Ya Tuhan, ini waktu sembahyang lah, sembahyangnya wak. Nah, patuh seorang hamba nih, ya kalau. Itu yang hamba. Ini waktu bermajelis, nah umpati aturan Tuhan tuh hakun hadir majelis. Ini waktu istirahat, nah istirahat kita ya kalau lah. Artinya napa? Setiap sesuatu kebaikan yang Allah perintahkan kalau kita lakukan dengan niat baik, pertama melaksanakan perintah, ya, insya Allah hawa nafsu itu akan terdidik. Ya. Tapi mun hawa nafsu dari wayah ini kita kadang mendidiknya, maka berkepanjangan kita senantiasa akan dijajah oleh hawa nafsu kita. Nah, nyamunnya terjajah oleh hawa nafsu itu setiap saat hidupnya tuh gelisah, apalagi umpamanya keinginannya kada dikabulkan oleh Tuhan. Lalu bergerunum jatuh hati itu. Yalah, itu tanda orang tersebut masih dijajah oleh hawa nafsunya. Nah, jadi Junai bin Athaillah itu sebelumnya arih nafsaka minat tadbir. Istirahatakan diri ikam daripada umpat campur. Ya kalau umpat campur apa? Umpat campur dalam ketetapan Allah. Men Allah menetapkan kaya ini, jangan hendak kaya itu. Ya kalau umun ujar Allah Ta'ala kena aja dahulu, jangan hendak minta belakas. Ya kada? Nah, itu diantara salah satu nasihat Ibnu Athaillah. Istirahatakan diri kita daripada umpat campur. Umpat campur apa? Umpat mencampuri ketetapan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kita. Pokoknya menerima aja terus raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabi ya. Men orang tuh sudah meridhoi terhadap ketetapan Allah, maka disitulah jiwanya akan tenang. Maka disitulah nafsunya akan terkendali. Ketika kehendaknya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia akan menyerahkan kehendak tersebut kepada Tuhannya dan menerima ketetapan Tuhannya meskipun itu ia merasa kada baik baginya. Ia terima. Sudah guru ai berikhtiar mencari ke sana kamari kada dapat aja lagi. Ujar Tuhan kena dahulu inggih man. Yalah. Itu ciri-ciri orang yang tunduk dengan tunduk dengan Tuhannya, bukan tunduk dengan hawa nafsunya. Pokoknya yang pina hendak sesuatu tapi kada dikabul-kabulakannya lagi itu, nah sabar aja dahulu. Allah tahu mana yang baik untuk kita di waktu yang sidin kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Udah. Kada kabul-kabulnya lagi nah aja. Nah sabar dahulu ya kalau budak tuh man bisa protes lawan tuannya. Amunnya budak tuh protes lawan tuannya tuh lain budak ngarannya. Ya kalau apa piannya Allah kada memberi ulun aja lagi. Saban malam sudah ulun berdoa, saban malam sudah ulun mengguyang. Hadang dulu sulai jangan. Kamsul pulang kan.
Sudah ulun guru aja berikhtiar tulak ke tamban, tulak ke sini ikhtiar itu namanya menjalankan syariat. Tapi Tuhan kena dulu soleh ya. Nah bagusnya nih Tuhan mah tinggal kita aja lagi mau menerima orangnya. Nah bagusnya oke itu saja. Unda kada menakdirkan nyawa di sini karena unda sediakan nyawa di surga ujar Allah Ta'ala han mong guru ya kada terpakai senjata ulun. Ada apa ya kalau nah sabar gitu. Nah mudah-mudahan Allah semua beri kita taufik berataan amin ya rabbal alamin. Nah kemudian jadi menurut Allah lagi tiada berkehabisan kepujianmu jika dinampakannya kemurahannya padamu atasmu nih. Ketika kita nih sudah menerima ketetapannya, meridhoi segala kehendaknya meskipun itu pahit bagi kita dan kita bisa beramal menurut dengan kehendaknya. Itu pada hakikatnya kemurahan Allah diberikannya kepada kita. Kalau kita bisa menjaga hal tersebut, kada berkehabisan kepujian kita ini. Kepujian kita itu semata-mata datang daripada Tuhan. Nah, bukan kepujian kita, bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Tuhan. Nah, cuma Ibnu Athaillah mengatakan baik ikam ini jadi Ibnu Athaillah bakat tarusan baik bakat tarusan amunnya Allah itu menampakkan kemurahannya dalam diri engkau. Artinya apa? Bukan diri ikam bang yang baik, karena kemurahan Allah tuh ada di dalam diri ikam lalu ikam terumpat baik juga. Pada hakikatnya bukan ikam yang baik, tapi yang baik itu kemurahan Allah. Kebaikan Tuhan di dalam diri ikam lalu ikam itu umpat baik juga. Nah kayak itu. Jadi ketika kita bisa melakukan kebaikan, jangan merasa kebaikan itu datang daripada diri kita. Nah, kita ini hanya sebatas ditolongnya kau melakukan kebaikan itu ya. Ya kalau ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan apalagi amal soleh, ketika melakukan apakah pokoknya yang baik-baik tuh nah. Itu ada dua aja lagi yang boleh kita niatkan, yang boleh kita bulikakan kepada dua nih. Entah kita hendak langsung membulikakan kebaikan ini datang dari Allah atau kebaikan ini yang kita lakukan barakat daripada Rasulullah. Ya kalau itu lagi jangan merasa diri kita yang baik itu aja sudah. Kau beribadah pertolongan Allah yang dirasa atau barakat daripada Rasulullah. Ya Rasulullah amun kada pian kau amun kada pian diutus bahari dilahirkan di sini. Nah, mana ulun tahu tata cara sembahyang nih. Ya kalau artinya apa? Ulun kau sembahyang ini barakat pian ilmu yang ada di dalam diri ulun ini nah diajarkan oleh guru ulun tuh ambil daripada gurunya ambil sampai kepian. Kenapa jadi ulun kau mengangkat takbir Allahu Akbar barakat pian diciptakan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Lalu yang dirasa kebaikan yang ada di dalam dirinya adalah kebaikan Rasulullah ya kah? Nah, jadi dalam syair tadi dikatakan apa? Kullu husnin kullu husnin fil wara ya bedulana ya kah min jamalil mustafa. Setiap kebaikan yang nampak di dalam diri manusia yang kita melihatnya baik di diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita seberataan min jamalil mustafa seberataan daripada kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat kebaikan di dalam diri kita, kebaikan Rasulullah sebujurnya, yalah. Min jamalil Mustafa da'is salam, daripada kebaikan daripada Rasulullah yang menyuruh kepada keselamatan. Nah, maka oleh karena itu jangan tapi bina merasa baik. Kalau kita yang masih merasa baik berarti kita itu masih terpandang atau masih terumpati daripada hawa nafsu. Itu jalan kita. Nah, melihat orang adalah bagusnya bulan Maulid banyak tuan guru yang dipandang adalah
pandang itu tuh kebaikan daripada Rasulullah. Nah, yang disampaikannya Sidin itu apa? Kisah Rasulullah. Ya kalau ilmu Rasulullah. Mau kada kau sampai ke situ barang dulu sampai apa pandang ilmunya barang dulu gitu. Sidin ini menyampaikan ilmu Rasul. Walaupun umpamanya kada paham lagi siapa yang menyampaikan itu pada hakikatnya, ya kah? Pada itu seakan-akan Rasulullah yang da'is salam, yang menyuruh kepada keselamatan. Tuan guru itu nama madahi kita supaya kita ini bisa beramal baik, ya kalau artinya menyuruh keselamatan. Kalau kesan kita yang menyuruh keselamatan, kesan kita itu siapa pada hakikatnya? Nah, kayak itu tuh. Amun sudah terpandang di situ, wah, takzimnya tuh luar biasa tuh lawan orang di hadapan. Oke itu. Makanya kita nih lah bulan Maulid khususnya ya kalau ketika hadir Maulid, nah itu kita niatakan seperti sini menyampaikan ilmunya Rasul, apalagi bisa memandang sudah seakan-akan yang menyampaikan itu tuh Sidin, kalau berhadapan pian Sidin hendak berceramah sejam 2 jam sampai subuh gini. Kalau menurut orang sudah kayak itu tuh kada hendak beampihan. Kenapa? Karena tenggelamnya dengan lautan nur Nabi Muhammad SAW. Dulunya kita tadi terpandang gurunya aja gitu ya kalau apalagi wajah ini banyak terpandang bolang. Ya benar sudah. Yalah. Terpanjang wujud zahir ini kita yang gurunya kada bolang jar. Lalu biasa-biasa aja. Unda serbujur pian menceramah karena membobolang non kada bobolang lain masyarakat nih. Amunnya kada bobolang ini dibiarakannya, kada disambutnya. Ada yang kada binando. Ada aja kada binando tuh pian. Non siapa bahadirun tuh lah ngedida jamahnya ada berdua bahari. Belitung gitu tuh. Biar datang guru kan jam 9 aja guru aja pas asurokal kami kawal pian masuk ya. Datang berdua jamaah kita juga ada orang sikung saksinya. Datang parkiran jam 9 kurang 5 menit adang dulu juga nih bayi jam 9 kada asyrokal aja lagi 9.15 sambung terus air sampai setengah 10 menakur betakun lawan siapa lawan yang kalung tuh adalah petugas kah mekalung panitia yang kenapa kada aja jar penceramahnya belum datang jar yang siapa orang penceramahnya guru Jailani jar pungul banda jar unda guru Jailani ada tuh ngikik bener yang orang bawa tuh kawan kita yang ngikik ya pungul banda guru lah kada pahamnya jar maka yang asiknya lagi itu pian tahu lah waktu di parkiran tuh sikong ini berokok nih. Datang panitia juga mang minta rokok mang ya mang minta rokok mang ya ada gitu tuh habis tuntung acara apa sudah dibabar dibadahi banyak kunyi datang hanya dimasukkan ke dalam masjid tuntung habis acara supan benar yang menyambut ulun amang tadi kada bemuha lagi minta maaf ulun guru lah ya kada pinan dulun pian ya ada tuh 3 ke 4 tahun yang lalu sudah tuh ingat lagi juga dulu muhanya gini ingat masih nyampe turun amang nih jual nih ada gitu tuh lah masya Allah namun sudah memakai bolang guru memakai bolang jauh lagi datang pengawal biar ya Allah amun kita nih memandang bolang wara tahulah kai gin kawa dibolangi ya kalau kai ini bolangi aja bawa ke sabilal bisa diandak kurang di muka ya kalau kai itu pian itu amang gin dipandangi ya kalau jadi artinya apa jangan terpandang wujud zahir jangan meremehkan lawan orang yang menyampaikan kebaikan karena orang yang meremehkan lawan yang menyampaikan kebaikan berarti sama lawan meremehkan siapa hakikat di dalam dirinya sebujurnya itu ya
begitu tenang. Jadi kita kayak apakah gurunya yang anum kah tuha kah selagi yang disampaikannya itu ilmu daripada Rasulullah, kita pandang sidin tarusan. Nah sidin hendak menyelamatkan kita kepada kebaikan. Nah gitu. Jadi apa menghormati ulama ya Allah karena menghormati daripada cahaya Nabi Muhammad yang ada di dalam diri ulama tersebut. Itu aja kita. Sudah di situ insya Allah atau bulan Maulid ini, nah kita mengingati ya kalau banyak menjadi kita di luar bulan Maulid mungkin jarang tak ingat lawan Nabi. Bulan Maulid nih barang tuh dengan harapan mudah-mudahan habis bulan Maulid nih kada balapasan itu aja. Enggak ada dicoba-coba, ben kada dapat urusan. Ya makanya di sini amun Allah di sini masih meletakkan ikam selalu tiasa mengumpati hawa nafsu, kada pingatan tarusan. Artinya ketika beramal ria, ketika maksiat masih tak arahkan kepada kemaksiatan tersebut, maka keburukan kada bakal habisan. Tapi punya sudah nah, baik perilaku, baik batin kita, baik zohir kita, maka kepujian kada habisan. Artinya apa? Pujian terus dalam hidup kita ini, berkebagusan batarusan. Mudah-mudahan Allah semua beri kita taufik berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus kita baca inilah. Nah, kemudian tadi telah disebutkan bahwa tiap-tiap yang akan dikerjakan hendaklah minta pertolongannya serta pemeliharaan dan bimbingannya supaya segala pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik dan sampurna. Yang ia membuahkan kebaikan yang tiada putus-putusnya. Nah itu. Jadi ketika kita beramal tuh, beramal ibadah tuh. Sebelum beramal tuh pertama di antaranya apa? Minta pertolongan lawan Tuhan, lawan minta bimbingan lawan Tuhan. Makanya itu kan kita di dalam surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau nih kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau juga kami minta apa? Nah, artinya apa? Amun kada pian yang menolong nih kada kawa juga ulan kayak ini nih. Yalah. Nah, sebelum masuk ke makam baka tuh nah dipanakan barang badoholo ya Allah ulunina kada kawa sembahyang nih. Ah, bimbing ulun ya Allah, bagus akan hati ulun, bagus akan perilaku ulun gitu supaya apa? Amal ibadah kita itu sempurna. Nah, dan karena ini membuahkan kepada kebaikan yang kada putus-putus. Tapi punya kita sembahyang ya kadang ya tadi asal-asalan masih tumpati hawa nafsu ketika beribadah merasa lebih baik ya kan. Nah, kapan kita bisa memperbaiki diri kita? Nah, kapan bisa kita memperbaiki diri kita? Nah, terus inilah tandanya orang yang dipilih Allah menjadi kekasihnya. Nah, kalau tiada demikian maka segala amal taat itu tiada menghasilkan kebaikan, tetapi adalah kejahatan semata-mataan. Makanya banyak orang yang sembahyang tapi bukannya bertambah kebaikan tapi malah bertambah keburukan. Wailul lil musallin. Orang sembahyang aja ada celaka, apalagi kada sembahyang ya kalau lah. Orang yang sembahyang aja ada yang kecelaka. Siapa yang celaka tuh? Alladzina hum an sholatihim lalai. Ada ingat lawan Tuhan. Sekadar hanya merasa ini apa? Ting wajib sudahnya sudah. Artinya apa? Menta'zim, memuliakan daripada sembahyang tersebut. Inya tuh kada bujur lagi. Sehingga ketika inya sembahyang itu yang diingatnya masih macam-macam. Kada ingat lagi ketika inya pun sembahyang pada hakikatnya inya kawa karena Rasulullah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amun ujar beliau kada kaya itu kita nih kada minta bimbingan atau kada merasa dibimbing oleh Tuhan, maka sembahyang kita atau ibadah kita menghasilkan kejahatan semata-mata. Naudzubillah. Nah, bahaya kalau lah. Mudah-mudahan ibadah kita bagus berataan. Amin ya rabbal
alamin. Kemudian karena di pekerjaan yang tadi ada bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Itu semuanya akan mendatangkan kejahatan saja adanya. Nah, jadi kalau umpama orang tuh sembahyang atau beribadah itulah hanya merasa ibadahnya tuh merasa dirinya tadi gitu aja sudah. Hanya merasa kadang merasa bahwa ibadahnya itu pertolongan daripada Allah, ya merasa dirinya tadi. Nah, maka itu menghasilkan kejahatan, yang menghasilkan yang kada baik aja dalam diri kita. Nah, inilah tandanya orang yang dijauhkan Tuhan daripada berhampir kepadanya. Berhampir itu berdekat kepadanya. Nah, ketika kita beribadah, merasa diri kita kau beribadah atau kadang merasa ibadah kita itu pertolongan Allah Ta'ala, sungguh diri kita ini sudah dijauhkan oleh Allah Ta'ala, bukan didekatkan. Makanya banyak orang yang sembahyang, banyak orang yang beribadah tidak malah berdekat, malah berjauh. Siapa? Tadi orang yang beramal tapi inya kadang merasa amalnya itu adalah pertolongan hidayah dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Semakin banyak ibadah semakin jauh, semakin banyak ilmu semakin sombong. Kenapa? Merasa dirinya berilmu. Nah, orang yang bagus itu kan apa? Semakin merasa berilmu, ya kalau lah semakin merasa kada bisa apa? Itu yang bagus. Bukan berarti kita belajar sejauhan atau belajar saban minggu, belajar majelis saban ini guru ini. Tapi apa merasa ajar bungol berataan kawan ondani ya ondanya pemintarnya. Napa ini hasil daripada belajar lawan guru si anu ya kah? Makanya orang yang bujur-bujur bertasawuf, orang-orang yang bujur mengamalkan dari ma'rifat itu, ketika inya semakin belajar, dirinya merasa dirinya semakin kalau bisa napa-napa. Jangankan ilmu, amal kada ada besi juga ya kalau lah. Kada bisa napa-napa tadi maka itu aja. Nah, namun sudah sampai di tingkat tersebut, nah itu sukses belajarnya. Tapi munnya masih bulik dari Yaman 4 tahun, guru anjah ya apa nih cil ya luput sudah gitu ya kalau lah. Nah, orang guru bahari yang melajari mengaji masa ingat lagi, kenapa merasa dirinya sudah itu salah ada kayak itu tuh belajarnya kayak itu salah. Nah, jadi jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang meskipun kita ini lawas belajar, meskipun kita banyak ilmu, hafal Quran, hafal hadis, hafal ini. Nah, tetap merasa diri kita ini lebih hina daripada orang. Bahkan orang yang kada berilmu pun, bahkan orang yang ahli maksiat pun di hadapan kita, sekali-kali kita jangan merasa lebih baik daripadanya. Makanya jadi menotailah napa diriku ini merasa lebih baik daripada seekor anjing aja kada pantas kan. Yalah. Orang-orang tasawuf, orang-orang tuh merasa apa? Abu Yazid Al-Bustami ya. Ya kalau merasa lebih baik daripada seekor anjing berjalan sidin. Ada anjing mangkat lawan jubah. Dari situ juga dikeluarkan karomatnya. Bisa berpender anjing tadi bisa berpender seperti perkataan manusia. Apa ya anjing Bu Yazid menikam donalah jasidin anjing nih mengangkat jubah karena ikam nih dalam merasa diri ikam lebih baik daripada aku. Menikam tuh hanya takutan karena najisku. Jubah ikam tuh masih kawa dibasuh dengan 7 kali basuhan dicampur dengan tanah. Ya kalau lah najis anjing tuh najis berat kalau. Amun ikam tuh hanya takutan lawan najisku, ujian sidin, ujian si anjing nih. Gamis ikam tuh masih kawa dibasuh 7 kali.
Tapi mun ikam adalah bejubah itu nama angkat itu karena kesombongan. Tahu lah ikam mun ikam sombong loh aku jadi anjing, hati ikam tuh walaupun dibasuh dengan 7 lautan samudra kada bakalan bersih. Man, menangis Abu Yazid mendengar kayak itu tuh. Lalu ujar Abu Yazid nambah hendak bekawan lawan seekor anjing, kawak aku bekawan non ikam bahasa kita nih lah. Apa ujar anjing? Apa ujar orang banyak? Apa ujar jamaah ikam? Amun ikam behigaan lawan aku yang rigat nih. Aku yang rigat nih. Paling kadang kena aku ditawaki orang supaya jangan berparak lawan ikam. Ikam ulama besar. Aku nih seekor anjing wara. Bokah anjing. Lalu Abu Yazid tambah, ya Allah, jangankan berparak lawan engkau, berparak lawan anjing aja ulun kada pantas. Man? Ya kalau merasa kada pantas dari apa? Allahu Akbar. Nah jadi kita gitu tuh. Jadi jangan sekali-kali merasa diri kita lebih baik daripada orang, meskipun dengan ahli maksiat sekalipun jangan. Hakada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita hidayah berataan. Amin ya rabbal alamin. Kun bi awsafi ulubiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatihi mutahaqqiqan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir